Sekarang kesian nono yang pada punya toko-toko di pasar. Tanah Abang, Roxy kagak usah Tanah Abang, Roxy udah pasar-pasar biasa. Lah sepi banget, kesian. Hola netizen yang tercinta, munculnya TikTok Shop dianggap bisa membahayakan UMKM di Indonesia karena harganya lebih murah. Anggota Komisi 6 DPR RI Mufti Anam menyebut omset pedagang di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat anjlok menjadi 9 juta per hari dari sebelumnya 40 juta per hari. Hal ini dia kemukakan saat menggelar rapat bersama Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan pada Senin 4 September 2023. Menurut Mufti, salah satu faktor sepinya pasar fisik adalah adanya e-commerce dan social commerce seperti aplikasi TikTok. Dia menyebut adanya social commerce saat ini memungkinkan produk UMKM Indonesia dapat diproduksi secara massal di Cina melalui pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI. Hal tersebut tentunya merugikan UMKM Indonesia di dalam perdagangan digital, mengingat tergerusnya pasar akibat harga produk yang jauh lebih murah. Untuk itu, Mufti sepakat dengan usulan Kemendag yang ingin membuat positive list yang merupakan daftar barang-barang yang boleh diimpor karena tidak diproduksi di dalam negeri. Sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan akan merilis aturan main platform social commerce seperti TikTok. Menurutnya, jika tidak diatur, TikTok Shop bisa membuat industri UMKM dan e-commerce lain bakal kolaps. Kata Mendag, pemerintah tidak bisa begitu saja melarang operasional TikTok, sebab cara itu bisa membuat Indonesia digugat di World Trade Organization atau WTO. Itu sebabnya Zulkifli Hasan akan menata aturan main TikTok dengan menggunakan instrumen peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Jangankan 40 juta sehari, jangankan 9 juta pak, kadang-kadang ada yang nggak laris pak dalam seminggu. Itu masih penting, masih alhamdulillah 9 juta per hari. Ada yang nggak laris dalam seminggu pak, barang nggak keluar dalam seminggu. Begitu pak, mohon perhatiannya ya pak, wakil DPR, wakil rakyat, kami ini rakyat pak ya. Sekarang toko atau mall itu daripada kuburan itu lebih sepi toko atau mall ya. Jadi sekarang itu toko atau mall itu sepi banget, suasananya kayak mati banget. Karena apa? Karena ada penjual-penjual online. Jadi menurutku, aku tahu ya, sekarang memang zaman sudah canggih, zaman sudah teknologi canggih. Kita juga tahu zaman sekarang sudah online. Tapi mari, ayo kita bersaing secara sehat antara penjual online dan penjual offline. Aku pun juga penjual online, aku pun juga penjual offline, aku pun juga mau kok ada. Kalau misalnya aplikasi penjualan online ini ongkirnya dimatikan, aku juga nggak apa-apa. Aku setuju banget agar aplikasi penjualan online ini mematikan gratis ongkir. Aku juga setuju banget supaya apa? Ada harapan untuk toko-toko di daerah, mall-mall itu untuk hidup kembali gitu loh. Kalau mau bersaing secara sehat, ayo kita bersaing secara sehat. Kalau mau diskon, potongan harga di online pun aku juga tahu kok cara potongan harga itu, harganya dinaikkan dulu, kemudian kita coret-coret kan di aplikasi. Aku juga tahu kok harganya. Aku juga tahu caranya untuk coret-coret produk itu. Tahu produk di aplikasi TikTok itu kita tahu. Itu kan namanya taktik dagang, trik dagang. Harganya dinaikkan, kemudian kita coret-coret. Arang itu ada caranya kok di aplikasinya. Sama, kalau misalnya kita mau bersaing secara sehat, bersaing secara harga antara online dan offline itu sama, kualitasnya itu sama, cuman bedanya itu ongkirnya. Ayo pemilih aplikasi penjualan online. Kalau mau bersaing sehat, ayo gratis ongkir matikan supaya ada harapan agar toko-toko offline itu hidup kembali. Jadi kalau ada konsumen di daerah, oh ini ada ongkirnya toh, sekarang jual online ada ongkirnya, mending aku beli di toko-toko terdekat supaya sambil lihat-lihat, supaya ada rasa lagi untuk para konsumen untuk datang ke toko, untuk datang ke mall sambil lihat-lihat barangnya gitu loh. Maksudku seperti itu. Dimohon supaya Presiden Jokowi, pemerintah dan pejabat untuk membuat undang-undang supaya setiap aplikasi penjualan online itu mematikan gratis ongkir agar penjual online dan penjual offline itu bisa bersaing secara sehat. Ada rasa untuk konsumen datang ke tokonya.
Orang kata juga apa? Emang sekarang kesian nono yang pada punya toko-toko di pasar. Tanah Abang, Roxy kagak usah Tanah Abang, Roxy udah pasar-pasar biasa. Lah sepi banget, kesian. Tetapi mah kali Allah juga maha adil ya, rezeki mah ada aja. Tapi kan biasanya mereka dapat omsetnya banyak, jadi dapat dikit. Sedangkan kebutuhan makin banyak. Kayak TikTok juga yang lab-lab, Pak Menteri, yang rame, yang bercentang biru diutamain. Lah yang kayak kita UMKM yang kecil-kecil yang nonton 5, 4, 3, 2, 1 lab kita kayak orang mau buka door press. Lah bagaimana urusannya? Ntar yang udah rame di cloning, tahu-tahu Cina bikin. Jangan begitu, ngapa? Bletok lu kebangetan banget emang, bletok. Kagak boleh begitu, kagak boleh. Yang adil, ratain semua begitu, kagak boleh begitu, bletok. Lah giliran yang lab UMKM kecil nih kayak gua dah contohnya, kagak usah yang lain lah, gua gitu ya, UMKM kecil UMKM yang paling kecil gua. Lah yang nonton 5, 4, 3, 2, 1 udah kayak buka door press kata gua, lab gua lah nol, kebanyakan telur gua kagak pecah-pecah. Giliran kita nonton lab-labnya artis yang pada dagang rame buat sampai ribuan. Giliran kita nonton lab-lab yang pada uget-ugetan rame buat kagak karuan. Giliran gua nonton lab-lab yang kagak danta dah istilahnya rame buat kali gitu mah kali menghibur lah. Yang dagang yang diramein lah kebanyakan artis, semua artis. Nah artis kan dia mau udah pada kaya ya, udah pada dapat endorse harganya mahal-mahal banget ya. Nah, kayak kita kali pengen usaha, pengen kagak usah jauh-jauh muluk-muluk dah, kita mah pengen usaha, pengen sukses biar bisa ke Mekah. Begitu ngajak emak bapak kita, ngajak mertua kita, ngajak anak-anak kita, begitu kita mah cita-cita kita mah. Lah sepi banget, sepi Pak Menteri. Lah jangankan di pasar, kita aja yang nge-lab sepi banget Pak Menteri. Emang bener-bener kebangetan banget sih, bletok. Lu maunya apa sih bletok biar apa sih? Tapinya kita suruh download aplikasinya, ditawarin suruh jadi TikTok Shop, ditawarin suruh jadi affiliate. Giliran kita udah daftar, udah semuanya kita penuhin persyaratannya, udah ada lah, udah kita jualan, yang nonton 2. Biar apa? Biar apa? Orang kan bikin seneng apa ya? Bikin seneng kejar rata begitu. Jangan lu kandangin yang pada nonton. Giliran yang rame-rame lu keluarin. Udah gitu yang pada lab, yang kelas-kelas atas semua rame banget. Ya kayak kita kan UMKM kan, kita juga pengen dagang, pengen usaha. Lah TikTok kan katanya ada buat usaha. Lah kita pakai buat usaha. Giliran kita udah usaha, yang nonton 2. Bletok. Belum aja ntar kalau misalnya orang rame-rame pada ninggalin lu, bletok ya. Belum aja lu ntar ditinggalin rame-rame lu. Biarin aja gua mah. Orang begitu banget romannya. Emang apa sih bletok kalau misalnya semuanya ratain gitu? Penontonnya biarin aja aur-auran kemana kayak gitu. Namanya orang nonton mah bebas, bletok. Jangan pakai diatur-atur, ngapa? Orang begitu segala katanya ada algoritma. Gua agak ngerti algoritma, gua mah taunya gua dagang, bletok. Boro-boro 9 juta pak, nyari 100.000 aja. 200.000 susah pak. Ya gerak lah pak, tolonglah kami buat pedagang-pedagang yang Tanah Abang. Biar toko mahal pak, servis semahal, tapi toko sepi, pasaran sepi. Gimana caranya pemasaran ini biar maju lagi pak kayak dulu? Aduh, emang nih Menteri Perdagangan harus gerak nih. Kalah sama online pak. Aduh, udahlah pak, urus lah pak, semua itu cepet ramai lagi pak. Gimana caranya pak biar rakyat makin kaya kan, biar jangan makin miskin. Pusat grosir fashion Tanah Abang mulai sepi. Kok bisa ya? Di FYP TikTok saya itu banyak banget yang membahas kondisi Tanah Abang sekarang ini ya, yang katanya pasar fashion terbesar Asia Tenggara saat ini sudah sepi pengunjung ya. Nah, di sini saya akan membahasnya ya. Saya tergerak hati saya untuk membuat VT tentang kondisi Tanah Abang ini. Nah, saya ngelihat juga ya VT orang lain yang membahas kenapa Tanah Abang ini sepi. Nah, banyak yang membahas tentang platform yang memberikan gratis ongkir ya, sehingga membuat Tanah Abang ini menjadi sepi pengunjung. Nah, saya akan memberikan pendapat
pendapat saya secara pribadi, di mana saya sebagai seller yang punya toko offline dan sebagai buyer atau pembeli ya. Nah, jujur saya sendiri sebagai pembeli, saya lebih senang beli online. Kenapa saya suka beli online ketimbang offline? Ini pengalaman saya pribadi ya. Kadang kita beli offline itu, yang jual itu nggak ngotak buka harganya. Itu yang menyebabkan bergesernya tradisi orang yang membeli offline ke online. Nah, sedangkan di zaman sekarang orang maunya simple, praktis, cepat. Nah, nggak usah lagi tawar-menawar, kasih harga pas, kasih harga bandrol. Kita bisa cari perbandingan. Di toko ini berapa, di toko sebelah berapa. Sedangkan toko offline, mereka buka harganya tinggi-tinggi. Berharap kita salah tawar. Cuan mereka gede. Wah, itu udah nggak zaman, bos. Udah nggak zaman. Kalau kita mau survive di toko offline, kasih harga net biar cepat. Ambil untung tipis, tapi banyak. Kalau kita ambil cuan gede, ya kalah kita sama online, bos. Putus kita, bos, dibuat online. Nah, gak bisa lagi zaman sekarang kita beli besi, jual harga emas. Udah gak bisa, bos. Sekarang ini kita beli besi, jual harga besi aja udah syukur, bosku. Gak bisa kita harap-harap orang itu salah tawar, buyer itu salah tawar, bos. Jadi faktornya itu bukan ongkos gratis ya. Untuk yang offline, solusinya bukan ongkos gratis. Tapi ini menurut pendapat saya, udah nggak zaman tawar-menawar. Udah nggak zaman kita cari kesempatan orang yang salah tawar supaya cuan kita gede gitu. Nah, orang mau beli sekarang udah cek tuh harga online berapa. Nah, kalau harga kita kompetitif, saya rasa kita berbeda pun ada perbedaan, nggak banyak. Saya rasa kita tetap yang buka toko offline ini tetap ada traffic, tetap ada penjualan.